Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Setianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika dalam bioteknologi. Yang pertama, kita harus tahu dulu dalam termodinamika ini itu sebenarnya kita mempelajari apa. Nah, secara umum termodinamika itu mempelajari tentang panas, suhu, dan hubungan keduanya dalam konsep energi dan gerak. Nah, jadi dari bahasanya sendiri, itu termodinamika itu berasal dari kata termos dan dinamik. Nah, termos itu artinya panas, dan dinamik artinya perubahan. Nah, kalau digabungin artinya jadi ilmu yang mempelajari perubahan panas suatu suhu. Akan tetapi pada konsepnya termodinamika itu tidak sesederhana itu ya. Nah, lanjut ke hukum termodinamika satu. Nah, hukum termodinamika 1 itu bunyinya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Seperti yang kita tahu bahwa energi itu pada dasarnya memang tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan perubahan energi ya. Misalnya dari energi panas matahari kita ubah sinar matahari diubah menjadi energi listrik, atau kalau yang tumbuhan dari sinar matahari diubah menjadi energi yang tersimpan dalam bentuk karbohidrat. Lalu persamaan matematis hukum termodinamika 1. Delta U sama dengan Q min W, di mana delta U sama dengan perubahan energi dalam, Q sama dengan kalor, dan W sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, lanjut hukum termodinamika 2. Nah, hukum termodinamika 2 ini bunyinya bahwa secara alami kalor akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor tidak dapat mengalir dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi, kecuali jika diberikan usaha. Nah, jadi jelas ya, kalau panas itu ngalirnya dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti misalnya kalau kita menaruh kopi di luar ruangan, itu kan kopinya masih panas, kopi panas ya. Nah, itu suhunya dalam kopi itu yang masih panas, dia akan suhunya keluar ke lingkungan yang suhunya lebih dingin. Nah, jadi dari yang suhunya tinggi dia itu mengalir ke suhunya yang lebih rendah. Lalu lanjut ke hukum termodinamika 3. Nah, hukum termodinamika 3 itu bunyinya bahwa jika suatu sistem mencapai suhu nol absolut dalam Kelvin, maka semua proses akan berhenti dan entropinya mencapai nilai minimum. Nah, karena pada saat suhu mencapai nol, ini nol dalam Kelvin ya, semua partikel yang awalnya bergerak dengan sangat cepat akan berhenti. Namun, untuk mencapai suhu nol ini sangat sulit dilakukan, karena saat ini teknologi yang ada hanya mampu menciptakan suhu suatu sistem mendekati nol. Oke, lanjut ke fenomena pada bidang bioteknologi. Nah, jadi yang pertama ada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan bentuk perubahan energi ya, penerapan dari hukum termodinamika 1. Saat itu tumbuhan mengambil sinar matahari dan energi yang diambil itu masih dalam bentuk cahaya dan panas. Lalu setelah dilakukan proses fotosintesis, kedua energi tersebut berubah menjadi energi kimia yang berupa glukosa dan oksigen. Nah, glukosa ini dipakai tumbuhan untuk menambah massa dan perkembangan pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Lalu energi yang sudah disimpan tumbuhan ini juga bisa dilepaskan melalui respirasi sel. Contoh dari proses ini adalah ketika kita mengkonsumsi nasi. Nah, karbohidrat yang ada di dalamnya itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, lalu dengan proses produksi ATP, ya, yang prosesnya panjang itu dalam biologi, glukosa ini itu menjadi sumber energi yang kita pakai saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, nulis, berpikir, dan sebagainya. Kalau belum tahu, bentuk energi yang disimpan dalam kita itu ATP itu bentuknya. ATP ya, ATP. Lalu lanjut. Oh iya, contoh yang berikutnya adalah rantai aliran energi. Jadi
hukum termodinamika ini juga diterapkan dalam rantai aliran energi. Ini bentuknya seperti rantai makanan ya, tapi memang seperti itu konsepnya. Dari tumbuhan yang memiliki berapa itu 20.000 kalori per meter persegi per tahun. Year itu tahun ya. Dari semakin turun, semakin naik periodenya itu semakin turun energinya. Jadi semisal kalau tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari sebanyak 20.000 kilokalori, lalu yang diambil sama hewan yang mengkonsumsi tumbuhan itu cuma turun jadi 2.000 kalori. Nah, begitu seterusnya turun hingga sampai di yang paling puncak itu gambar elang ya. Nah, itu turun hingga menjadi 2 kilokalori. Ini hanya perumpamaan ya, tapi sebenarnya kalorinya bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Lalu lanjut pada teknologi pada bidang bioteknologi. Nah, yang pertama itu alat sokletasi. Nah, alat sokletasi itu alat yang mampu memisahkan komponen di dalam suatu sampel padat dengan cara mengekstraksi berulang-ulang jenis pelarut yang sama, sehingga komponen yang diinginkan terpisah dari bahan tambahan lain. Alat sokletasi ini terdiri dari beberapa bagian ya, seperti tabung soklet, labu didih, serta komponen lain. Seperti pada gambarnya itu bisa dilihat ada kondensor, tabung soklet, selongsong, selang, statif, labu didih dasar bulat, minyak dan pelarut, serta mantel pemanas. Lalu yang berikutnya adalah alat mixing extraction. Nah, mixing extraction adalah cara untuk memisahkan campuran kimia yang dilakukan dengan cara mengaduk rendaman serbuk bahan dalam pelarut dalam jangka waktu tertentu dan diaduk terus-menerus dengan kecepatan tertentu. Lalu setelah tercampur, campuran tadi dipisahkan dengan menggunakan proses penyaringan. Nah, untuk mendapatkan komponen yang diinginkan, filtrat akan didistilasi. Gambarnya itu ya, mixing extraction. Jadi intinya kayak itu alat untuk mengaduk campuran begitu ya. Mungkin campurannya yang lebih kompleks, jadi sehingga diperlukan pakai alat mixing extraction. Lalu lanjut pada soal dan pembahasan. Nah, bagaimana penerapan hukum termodinamika 1 dalam proses metabolisme tubuh manusia? Jadi jawabannya seperti ini. Hukum termodinamika 1 kan itu membahas tentang prinsip kekekalan energi. Dari sini kita bisa melihat bahwa saat manusia melakukan aktivitas, tentunya mereka membutuhkan energi. Oleh karena itu, manusia akan mengkonsumsi makanan untuk memproduksi energi tersebut. Saat manusia makan, misalnya nasi, energi masih dalam bentuk karbohidrat. Nah, karbohidrat ini tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, tubuh manusia akan melakukan serangkaian proses pencernaan sehingga tadi nasi yang berbentuk karbohidrat tadi dapat diubah menjadi energi dalam bentuk ATP dan dapat digunakan manusia untuk beraktivitas. Nah, saat manusia memiliki energi, manusia akan punya energi lain yang disebut sebagai energi potensial. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum termodinamika 1 di mana tubuh manusia dapat melakukan serangkaian proses untuk mengubah energi yang dibutuhkan. Lalu lanjut contoh soal nomor 2. Bagaimana penerapan konsep hukum termodinamika pada suhu tubuh manusia pada saat siang hari? Nah, jawabannya seperti ini ya. Nah, pada saat siang hari panas dari dalam tubuh itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang panas. Jadi saat siang hari kan itu suhunya panas ya. Nah, tubuhnya kita itu ikut-ikutan panas. Nah, lalu dalam rangka menyeimbangkan suhu, tubuh akan melakukan serangkaian adaptasi. Nah, yang dalam hal ini otak akan mengirim sinyal tertentu yang membuat tubuh kita berkeringat. Jadi berkeringat itu adalah perannya sebagai menurunkan suhu tubuh. Ya, begitu ya. Nah, lalu lanjut masalah kontekstual dalam bidang bioteknologi dan solusinya. Nah, masalah kontekstual di sini yang saya ambil adalah tentang sampah kulit pisang yang apabila tidak diolah akan menimbulkan masalah kebersihan. Lalu di samping itu banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, solusi penyelesaian yang telah ada, masyarakat biasanya memanfaatkan kulit pisang ini sebagai bahan ternak atau pupuk. Nah, untuk masalah air minum biasanya masyarakat hanya merebus air minum biar jadi steril ya. Lalu
ini solusi penyelesaian baru yang ditawarkan. Jadi kulit pisang ini dapat dimanfaatkan sebagai penjernih air, yaitu dengan cara dibuat menjadi abu untuk filtrasi. Seperti yang dilihat, ini desain miniaturnya mirip sama desain air penyaring air yang sederhana itu ya, yang sering kita lihat pada saat SMP atau SMA, mungkin saat melakukan praktikum. Tapi ini bagian apa itu abu kita ambil dari abu ijuk ya biasanya, atau abu jerami. Nah, kali ini abunya bisa diganti dengan kulit pisang setinggi setebal 15 cm. Lalu kemudian lanjut. Terima kasih, ternyata sudah selesai. Jadi kalau mau tanya bisa di kolom diskusi si bejar ya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam hukum termodinamika dalam bioteknologi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.